sini. Mak, boleh maju ke depan biar bisa lebih akrab lagi, biar bisa lebih sama-sama lagi. Siap, biar tidak kelihatan terpisah-pisah ya. Shalom. Apa kabar teman-teman? Wah, kurang saya semangat. Apa karena sudah mau masuk sekolah hari Senin ya? Hari Senin masuk sekolah sudah ya? Sekolah, kuliah, ini kuliah rata-rata anak kuliah ya? Sudah masuk kuliah hari Senin ya? Apakah tidak ada libur Paskah? Waduh. Editor aja soalnya Paskah, jadi biar yang kuliah juga libur Paskah. Iya, selama 1 minggu. Oke, iya, tidak berasa minggu depan Paskah ya enggak? Ada, gila, ini sudah bulan 4 minggu depan. Perasaan kemarin kita baru rayakan tahun baru. Sekarang sudah bulan 4 lagi sekarang. Sekarang masih bulan 3, tapi minggu depan sudah bulan 4, sudah Paskah. Sudah siap semua Paskah. Kalau kita Paskah apa yang kita siapkan ya? Telur. Itu enggak tahu ilmu dari mana telur Paskah. Iya, telur Paskah ya. Apa dulu kita masih ingat kita menghias telur Paskah, tapi walaupun saya jujur pribadi tidak mengerti apa korelasinya telur dengan Paskah, karena Yesus dulu juga tidak hias telur Paskah ya. Jadi kita tidak tahu. Tapi puji Tuhan, bahwa kenapa saya bilang seperti itu, puji Tuhan kita ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan masih percayakan kehidupan kita di tangannya kita. Bahwa puji Tuhan masih ada yang Tuhan kasih buat kita. Kalau teman-teman merasa bahwa hidup kalian itu adalah hidup yang, orang lain tidak percaya saya, orang tua saya tidak percaya saya, siapapun di sekeliling saya tidak percaya saya, ketahuilah kalau kamu hidup hari ini, Tuhan masih percaya berarti sama kamu. Berarti masih ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Hidupmu itu berarti masih ada artinya seperti itu. Karena Tuhan masih percayakan bahwa kamu orang yang tepat untuk mengelola hidupmu. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu orang paling tepat sudah untuk kelola hidupmu gitu. Coba bilang, kamu orang paling tepat sudah untuk kelola kehidupanmu sudah. Kalau Tuhan percaya, kita juga harus percaya bahwa kita ini adalah pengelola yang baik. Amin. Dan jangan sampai karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali yang alami kegalauan, apalagi banyak sekali yang alami hal-hal yang berat mungkin, mana dunia semakin tidak tambah baik ya. Ini belum menikah sudah mau perang dunia ketiga lagi. Waduh. Ini kita baru awal tahun sudah kacau gitu ya. Baru awal tahun sudah harga naik turun sana sini dan segala macam rupa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kita masih bisa survive enggak ya? Masih bisa selamat enggak ya untuk kedepannya? Saya rasa kalau kita masih hidup hari ini, artinya Tuhan masih percayakan itu. Bahwa Tuhan masih percayakan kehidupan kalian untuk kalian bisa atur. Artinya masih punya kekuatan untuk mengaturnya, amin. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah takut dengan keadaan. Tetapi ayo kita lihat keadaan yang susah, tetapi kalau kita masih hidup, berarti kamu itu lebih kuat dari keadaan sebenarnya. Kamu itu lebih kuat dari keadaan, karena kamu adalah pengelola yang baik. Nah hari ini judulnya adalah penilik, bukan pemilik. Sempat Peter salah kasih judul ya. Dia bilang penilik bukan pengelola, mati aja. Nah ini sama-sama pengelola ya artinya ya. Tapi itu kalau ada yang mengerti penilik ya, sudah minggu terakhir ini ya, harusnya boleh dong, boleh sambil bicara ini, enggak apa-apa, kita ngobrol. Penilik, ada yang tahu penilik itu apa? Sudah minggu terakhir ini harusnya sudah paham sedikit-sedikit. Apa guys, penilik? Saya tidak dengar khotbah kakak. Apa penilik? Satu orang atau 2 orang? Penilik. Ini masuk di YouTube juga ini. Boleh di kolom komentar ya. Kan kalau di YouTube disulai ya. Disulai ya. Boleh. Penilik apa? Sudah ikut selama 3 minggu penilik? Ada yang tahu penilik apa atau pengelola? Ayo, apa? Jadi penilik, oke. Penilik, betul, penilik itu pengelola ya betul. Tetapi intinya seperti ini, penilik itu adalah bahwa orang yang melakukan pengelolaan terhadap suatu barang yang bukan miliknya. Oke, jadi saya ulang ya, bahwa penilik itu adalah seseorang yang melakukan pengelolaan terhadap suatu barang, suatu benda, atau suatu properti atau apapun itu yang bukan miliknya. Tetapi dia harus mengelolanya dengan
kemampuan yang paling hebat yang dia miliki. Artinya dia harus mengelolanya dengan kemampuan yang terbaik, bukan kemampuan yang setengah-setengah. Dan saya rasa hidup ini adalah apa ya, kalau Tuhan percayakan kehidupan kita, artinya kita sebagai penilik harus mengelola kehidupan ini 100% bukan setengah-setengah, amin. 100% bukan setengah-setengah. Nah hari ini kita akan belajar bahwa kenapa kadang mungkin kita agak malas ya dengan kehidupan kita. Kenapa kadang kita terkesan jahat juga dengan kehidupan kita. Atau kenapa kita kadang, ini bukan cuma saya mengajarkan ini, saya juga belajar ya. Saya juga tertegur waktu saya siapkan khotbah ini bahwa iya ya, seharusnya kalau Tuhan percayakan kita, orang lain mungkin belum tentu percaya sama kita. Tapi puji Tuhannya Tuhan percaya sama kita loh. Kita masih hidup itu bukti Tuhan masih percayakan kita loh. Dan sekarang bagaimana kita respon kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sadar bahwa statusnya kita adalah penilik, bukan pemilik. Bahwa kita yang mengelola kehidupan ini, bahkan hidup ini bukan punya kita, jangan diperlakukan seenaknya. Tetapi ayo kita perlakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lompat ke ayat yang sudah sering kita baca di Matius pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-14 sampai 30. Jadi kita harus sadar statusnya kita, karena kadang kalau kita tidak sadar, kadang kita suka seenaknya, bahkan kadang kita suka abuse atau kita suka salah menggunakan kehidupan ini, ya tidak. Kita suka salah menggunakan hal yang baik, itu bisa jadi tidak baik, bisa diperlakukan dengan tidak baik. Jadi saya punya kakak, ini cerita di awal, saya punya kakak, dia itu SPKJ ya, dokter jiwa. Wah. Ada yang mau berobat? Saya salah satunya ya. Aduh, pusing pikirkan pemuda. Tidak, bukan. Jadi itu tidak bisa disensor lagi gitu ya, di live. Ya jadi saya punya kakak itu, dia kemarin baru lulus SPKJ, dia dokter jiwa. Saya selalu bilang ini, wah saya senang sekali punya kakak dokter jiwa. Artinya saya sudah bisa minta obat yang ada narkoba-narkobanya sedikit dari dia ya. Karena kan biasa obat-obat untuk gangguan kecemasan segala macam mengandung bahan-bahan seperti bahan narkoba itu, seperti itu. Tapi waktu saya bicara dengan kakak saya bahwa dia bilang seperti ini, sebenarnya barang itu tidak salah. Yang salah adalah manusia yang mempergunakannya. Barang itu baik sebenarnya untuk hal-hal yang tertentu, tetapi yang menyalahgunakannya adalah siapa? Manusia itu yang menyalahgunakannya. Nah, dan saya rasa saya baru mengerti bahwa ternyata hidup kita mau ke arah baik, hidup kita mau dikelola dengan baik atau tidak, in the end of the day itu tergantung kitanya, teman-teman. Kita sadar tidak? Karena kalau kita tidak sadar, bisa jadi kita sama seperti orang yang tadi tuh, salah gunakan obat, obatnya baik. Hidup kita ini sebenarnya baik. Mungkin kita bilang, kita bukan lahir dari keluarga yang baik. Tetapi kalau Tuhan adakan kita di muka bumi ini, pasti ada tujuan yang baik di dalamnya, amin. Dan karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa kita diberikan sesuatu yang baik, kita pakai dengan baik. Cuma akhirnya banyak yang mengelola hidupnya malah menjadi hal yang tidak baik, karena mungkin mereka belum menyadari bahwa pemberian yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan ini, adalah sesuatu yang baik untuk dikelola. Adalah sesuatu yang baik untuk kita mengelolanya. Kita buka di Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 15 dulu. Kita baca pelan-pelan ayat ini karena mungkin sudah dibahas juga selama beberapa minggu belakangan. Tapi kita bahas pelan-pelan lagi, sedikit demi sedikit. Kita akan cek, kita akan lihat. Matius 14 ayatnya yang ke-15. Saya kira saya bisa baca dari sini, ternyata kecil. Tunggu sebentar ya. Matius 14. Kurang Matius 14. Matius 25 ayatnya yang ke-14. Kita baca bergantian ya, saya baca ayat 14, teman-teman baca ayatnya yang ke-15. Saya baca, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ayat 15. Ya, berangkat. Amin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan bilang kerajaan sorga sama seperti ada orang kaya yang bepergian dan dia berikan kepada hambanya masing-masing menurut apa? Menurut apa?
kesanggupannya. Nah, jadi ternyata prinsip talenta yang pertama, jadi talenta banyak orang bilang talenta ya karena kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita bilang skill, kita bilang kemampuan, padahal sebenarnya secara umum ini gambaran kerajaan Allah dalam hidupnya kita. Dan kalau kita mau ambil secara umum, talenta itu bukan hanya tentang skillnya kita, tapi itu seluruh kehidupannya kita. Jadi yang kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan kehidupan, ada yang 5, ada yang berapa tadi? Ada yang 2, dan ada yang 1. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dan langsung digaris bawahi. Menurut apa? Kesanggupannya. Saya percaya seperti ini teman-teman. Kalau kamu ada di posisi keluarga yang seperti sekarang, Tuhan artinya masih kasih kamu kekuatan untuk kamu sanggup melewatinya. Amin. Kan itu bisa jadi ada yang keluarganya baik, ada keluarganya broken, ada yang ini keluarga sudah tidak bisa diselamatkan ini yang seperti ini. Tetapi mungkin respon kita bukan mengeluh, ternyata Tuhan memberikan kepada kita setiap apapun yang kita lalui, itu sudah ada takaran kekuatannya. Dan semua standarnya adalah apa? Menurut kesanggupannya. Artinya kamu sanggup guys. Kamu sebagai penilik atau sebagai pengelola sudah diberikan kemampuan sama Tuhan. Sudah diberikan kecukupan sama Tuhan untuk kamu bisa melewati semuanya. Baik kamu posisi 5, posisi 3, atau posisi 1. Permasalahannya adalah kenapa kadang kita merasa tidak mampu atau kadang kita merasa tidak fair ya enggak? Kamu jago karena orang tuamu kaya sih, iya kan? Ya, kamu bisa ini, kamu keluarga baik-baik, bandingkan kok saya kasihan. Dari kampung wes, kampung Toraja lagi, tidak ada mallnya, mati. Itu mallnya, saya selalu bilang mallnya Toraja cuma Alfamidi Super, tutup lagi 1. Jadi dulu ada 2 Alfamidi ya, tutup lagi 1, kasihan. Sudah kurang apa-apa di Toraja, KFC baru masuk 2 tahun lalu. Mungkin kita mulai bandingkan bahwa iya saya tidak bisa seperti orang itu. Orang itu dia lahir di kota, kita anak kampung juga sih. Jadi mulai, ternyata waktu kita mulai bandingkan, padahal kita sebenarnya sanggup yang Tuhan kasih. Cuma waktu kita mulai bandingkan, muncul yang namanya ini, victim mentality. Jadi kita merasa bahwa kita adalah korban dari apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya kita. Kita bilang saya tidak bisa kelola hidupku dengan baik, karena Tuhan tidak berikan yang baik buat saya. Saya cuma dapat 2, itu dapat 5. Atau yang 1 juga saya cuma dapat 1, itu dapat 5. Yang lain baik seperti itu. Ternyata permasalahannya kita adalah kita tidak melihat kesanggupan dalam diri kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain teman-teman. Padahal firman Tuhan prinsipnya sama, bahwa kita diberikan menurut apa? Kesanggupannya kita. Coba sama-sama katakan sanggup. Apa itu sanggup guys? Bingung lagi apa itu sanggup? Sanggup itu berarti kamu bisa melewatinya, amin. Kamu bisa untuk mengaturnya, kamu bisa untuk tetap positif walaupun kamu ada di keadaan yang negatif mungkin. Kamu bisa untuk melewatinya walaupun kamu di keadaan hidup yang sulit, yang susah seperti itu. Dan saya mau dorong kita semua, coba jangan mulai membandingkan, tetapi mulai melihat bahwa ada kesanggupan yang Tuhan berikan dalam diri saya. Bahwa kalau saya punya hal ini sekarang, saya sanggup, saya bisa untuk mengaturnya, saya bisa untuk mengelolanya. Ada kemampuan yang berbeda yang Tuhan berikan. Karena begini guys, prinsipnya adalah kita kan selalu doa minta berkat sama Tuhan ya enggak? Sebenarnya dalam kehidupan ini sudah terbalik, sebenarnya berkat itu sudah ada buat kita. Sudah tersedia, bukan akan tersedia loh. Berkat itu sudah disediakan buat kita, itu prinsip. Kalau teman-teman baca bahkan dari kitab Kejadian ya, bagaimana Adam dan Hawa diciptakan kan, hari pertama sampai hari kelima, pohon apalah semua diciptakan kan ya. Baru hari ke-6 manusia nongol. Dan habis itu Tuhan berkati dan jadi seperti itu. Nah kita juga harusnya putar mental kita bahwa kita bukan berdoa minta berkat, tetapi kita berdoa bisa mengelola berkat yang Tuhan sudah kasih teman-teman. Amin. Kita berdoa berkat yang Tuhan sudah kasih. Kak saya enggak punya apa-apa kak. Coba lihat lebih teliti lagi. Amin. Coba lihat lebih teliti lagi. Nah, untuk sekedar teman-teman tahu, jadi talenta kalau kita baca kan dikasihnya ada 5, ada 2, ada 1, bahwa ternyata talenta itu bukan jumlah yang sedikit ya.
Jadi talenta itu jumlahnya besar. Satu talenta itu sama dengan gaji orang kerja 20 tahun. Wow, berapa ya? Ada yang sudah kerja di sini? Gaji UMR Makassar berapa ya? Berapa? 10 juta? Haleluya. Amin itu ya. Berapa gaji UMR? 3,5 ya? Jadi anggaplah kita ambil UMR, tapi saya yakin tidak semua UMR lah. Mungkin ya anggaplah 2 juta lah. 2 juta kali 2 per bulan kali 20 tahun banyak atau sedikit? Baik kali itu. Saya jujur matematika aku jelek dulu kasihan ya. Tunggu dulu, saya nyontek dulu soalnya dulu matematika berapa? 2 kali 12, 24 kali 20, 500 jutaan lah ya. 500 jutaan seperti itu. Jadi sebenarnya talenta yang Tuhan berikan itu banyak buat kita. Waktu dibilang talenta diberikan sama Tuhan banyak dan coba kamu hitung-hitung dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah kasih dan apa yang kamu sudah kelola. Banyak atau sedikit? Banyak banget sebenarnya ya enggak? Cuma kadang lari ke ini ya, maca. Waduh. Cuma kadang lari ke tempat yang lain ya. Ini bahas tentang uang. Tapi bukan cuma uang, waktu juga. Kadang waktu lari ke game. Saya jujur lagi terikat dengan game Uno ini. Saya tidak tahu, karena saya dilarang istri saya main Mobile Legend kasihan ya. Jadi saya dulu suka main Mobile Legend, suka nonton, terus karena kadang istri cerita saya main. Jadi akhirnya tidak masuk, jadi akhirnya stop main Mobile Legend. Saya terikat lagi satu game Uno dan saya baru sadar, gila kadang saya main game bisa 3 jam. Satu hari bisa 4 jam satu hari. Main Uno, cuma Uno. Seperti itu ya, waduh cuma kartu-kartu warna seperti itu. Dan saya baru sadar ternyata kalau saya hitung-hitung banyak sebenarnya yang Tuhan sudah kasih ya enggak. 24 jam waktu yang sama Tuhan kasih buat kita. Terus circle yang positif ada di gereja ini, itu juga berkat loh buat kita. Itu talenta loh juga buat kita, yang harusnya kita bisa kembangkan. Ternyata kalau dipikir-pikir, banyak yang Tuhan sudah kasih buat kita. Pertanyaannya sekarang pikiran kita, apakah kita melihat Tuhan, kita sanggup bersama dengan Tuhan, atau ya itu, kadang kita mulai banding-bandingkan diri kita, dan kita mulai bilang, dia lebih banyak daripada saya. Padahal kalau kita hitung-hitung, mungkin kita juga banyak yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupannya kita. Dan hari ini saya mau dorong kita semua, ayo kita lihat bahwa setiap yang Tuhan berikan ternyata diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan orang yang cacat sekalipun ya, sebenarnya saya kurang suka bahasa cacat disable, orang yang kurang mampu sekalipun. Kita lihat bahkan mereka bisa tetap survive, iya enggak? Mereka bisa tetap hidup. Karena walaupun keadaannya seperti itu, ada kemampuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bilang sama kiri kanannya, kamu ada kemampuan Tuhan dalam dirimu. Coba bilang dong, ada kemampuan Tuhan dalam dirimu. Siap. Iya. Karena kalau kita mulai membanding-bandingkan dan mulai marah dengan apa yang kita tidak punya, kita bisa emosi. Jadi contoh saya dengan istri saya, kami itu 2 orang yang sangat berbeda. Dia tidak datang kasihan hari ini, sakit perut, makan sebuah merek mie pedis. Wah, tidak boleh kan dibilang ini atau tidak apa-apa ya? Boleh ya, gacoan, dia makan gacoan ya, terus kasihan. Dia makan gacoan, terus perutnya sakit kasihan. Karena dia terlalu banyak makan sambal mungkin, pedis kan gacoan, pedisnya enggak ngotak memang kadang ya. Dan akhirnya perutnya terlilit kasihan, jadi dia enggak hadir. Nah anyway, saya mau bahas bahwa ternyata saya dan istri saya itu agak berbeda, gitu. Dia bisa makan pedis, saya jujur tidak bisa makan pedis. Saya tidak terlalu jago makan pedis. Dan akhirnya ini yang saya sering banding-bandingkan, istri saya itu sangat kreatif ya, jago sekali. Jadi saya itu selalu kalau lihat kayak sesuatu, kayak oh ya ini bagus. Tapi kalau dia lihat, ini kayaknya di ruangan ini harus ditambah ini lagi, itu lagi baru bisa jadi indah. Wah sangat estetik dia, kalau ambil foto juga bagus sekali, giliran saya yang foto pasti blur. entah bagaimana pasti blur dan tidak estetik. Baru satu hal lagi, istri saya itu jago nukang. Jago palu-palu di rumah. Jadi kalau palu-palu paku bukan saya teman-teman. Istri saya biasa yang palu-palu paku. Buka-buka pipa. Saya jujur tidak pernah itu buka-buka pipa. Istri saya yang buka-buka pipa biasa di rumah. Perbaiki genteng. Enggak, sampai separah itu ya. Tidak pernah perbaiki genteng. Tapi rata-rata pekerjaan rumah dia yang kerjakan semua gitu. Saya kadang sempat iri, dia jago bisa bikin kue, jago nukang. Saya tidak bisa kok dong. Cuma memang satu kekurangan istri saya. Dia agak susah ngobrol dengan orang lain. Sedangkan saya biar baru ketemu mungkin
2 jam saya sudah tahu mamanya bapaknya siapa gitu. Wah, jadi sudah mulai bisa tahu ukuran sepatunya berapa. Dan awalnya saya berpikir kayak iya ya, kita ini sangat jauh berbeda. Awalnya saya mulai bandingkan, bilang, Tuhan dia ternyata banyak bisanya. Saya banyak enggak bisanya ini Tuhan. Apa yang terjadi, dan dari perbedaan itu kita bisa belajar ternyata satu sama lain. Awalnya saya mulai membandingkan dan mulai marah, yang buat ya hubungan saya dan istri saya renggang ya, karena mulai akhirnya kayak dia bisa, saya enggak bisa, ada rasa iri yang saya alami. Tapi lama-lama ternyata kami mulai menyatukan apa yang kami punya, yang dia punya, yang saya enggak punya, yang saya punya, yang dia enggak punya. Seperti itu. Dan kita mulai kelola itu, yang akhirnya puji Tuhan bisa mengembangkan banyak hal dalam kehidupan kami berdua. Seperti itu. Dan saya rasa itu juga yang teman-teman coba lihat, bahwa jangan-jangan orang-orang di sekelilingmu ditempatkan Tuhan, itu ada maksudnya Tuhan loh. Orang-orang di sekelilingmu ditempatkan Tuhan, itu mungkin berusaha untuk saling melengkapi. Jadi kalau ditegur bukan berarti kita dimarahi, ya enggak? Kalau mungkin dia punya skill yang jauh di atas rata-rata daripada kita, bukan berarti kita harus sombong-sombongan atau mulai gontot-gontotan, tidak. Tetapi kalau kita punya teman yang mungkin jago, hebat, ya kita bisa belajar. Akhirnya puji Tuhan sekarang saya sudah bisa palu-palu lah. Belajar dari istri saya. Palu, walaupun pernah kena tangan, sakit juga ternyata ya. Jadi sudah bisa mulai belajar buka-buka pipa juga, sudah mulai bisa pasang-pasang pipa. Dan saya rasa seperti itu, menurut kesanggupannya, dan nantinya kalau kita baca sampai akhir cerita, itu akan ditumbuh kembangkan sama Tuhan. Yang 5 kan dapat 10 ya enggak? Kita tahu ya, yang 5 dapat 10, yang 2 dapat 4, yang 1 dapat telur busuk ya. Tapi apa yang terjadi dengan yang satu ini? Jadi kita akan langsung lompat, saya baru lihat tinggal 7 menit, saya kebanyakan bicara ternyata ya. Kita langsung lompat ke ayatnya yang terakhir saja, karena kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Intinya prinsipnya seperti ini, dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kehidupan ini, kalau dia masih percayakan kehidupan ini, artinya dia tahu kita masih sanggup untuk melewatinya. Amin. Dan yang kedua yang harus kita tahu, bahwa apa yang Tuhan kasih tidak sedikit. Sudah banyak yang Tuhan kasih dalam hidupnya kita. Sudah banyak yang Tuhan berikan. Dan saya mau kita fokus ke apa yang Tuhan sudah berikan, bukan apa yang dunia sudah ambil dari hidupnya kita. Ya. Jadi kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bukan apa yang dunia sudah ambil, bukan apa yang sudah hilang, tetapi apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baru kita langsung lompat ke ayatnya yang ke-24. Jadi semua sudah tahu ya ceritanya ya. Datang tuannya pulang, yang 5 mengembangkan 5, puji Tuhan. Yang 2 mengembangkan 2, puji Tuhan. Dan akhirnya ayatnya yang ke-24. Kita baca sampai ayatnya yang ke-28. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-24, teman-teman 25 sampai ayat yang ke-28. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana tempat aku tidak menuai. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29 teman-teman. Ayat 30 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri kali, wah ngeri juga. Oke, mari kita lihat apa sih masalahnya yang punya 1 talenta ini. Teman-teman tahu tidak, sebenarnya yang paling gampang untuk mengeluh yang punya berapa talenta, ada yang tahu tidak?
Yang paling mudah mengeluh sebenarnya punya 2 talenta ya. Karena dia punyanya sangat dekat dengan yang satu, begitu yang satu juga diberikan, dia juga tidak dapat apa-apa ya, malah dikasihkan ke yang 5 talenta. Tapi puji Tuhannya, yang 2 tidak mengeluh. Sedangkan yang satu ini kita lihat di ayat yang ke-24. Dikatakan datanglah hamba, jadi kita semua sudah tahu ceritanya, ini sudah umum. Ayat 24 datang yang punya satu, dan dia bilang ini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ternyata menurut saya pribadi, kenapa pribadi yang punya 1 talenta ini, orang yang punya 1 talenta ini gagal adalah karena ini guys. Dia salah kenal Tuhannya guys. Dia salah mengerti Tuhannya. Semua kembangkan talentanya. Tapi yang satu ini tidak. Karena kenapa? Dia anggap Tuhannya jahat. Ya enggak? Dia anggap bahwa percuma saya kembangkan talenta ini. Nanti Tuhan ambil, ini Tuhan saya ambil lagi kok. Padahal dia tinggal bersama-sama dengan tuannya. Dia ada di istana bersama-sama dengan tuannya. Tetapi dia salah paham tentang tuannya. Dan ini yang saya mau dorong kita semua. Mungkin kita sebagai pengelola, ayo kita kenal siapa bos kita dengan baik. Amin. Siapa bos kita? Adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang berikan kehidupan ini. Karena menurut saya begini, begitu kamu salah kenal, kamu akan salah tujuan teman-teman. Begitu kamu salah tujuan, kamu akan salah kelola kehidupanmu. Sama dengan yang 1 talenta ini. Menurut saya, dia kuburkan talenta. Jadi 1 talenta itu kayak saya bilang tadi, 20 tahun kerja, itu koinnya banyak. Zaman sekarang tidak kayak GoPay ya, atau transfer. Zaman dulu tidak kayak uang seperti sekarang ya. Zaman dulu tuh uangnya koin. Jadi kalau 1 talenta uangnya banyak. Artinya kalau dia kubur uangnya, effortnya lebih besar ya enggak? Harus gali tanah, harus taruh lagi koinnya, habis itu dia tutup lagi seperti itu. Habis itu waktu tuannya datang, dia harus buka, dia ambil lagi dari dalam, dia bilang ini 1 talenta. Ini bukti orang yang betul-betul dia salah kaprah dengan tuannya. Dia salah mengerti maksud tuannya. Dia anggap tuannya jahat. Dan saya rasa kadang hidup kita juga seperti itu ya enggak? Kita anggap Tuhan jahat ya enggak? Kok saya ada di sini Tuhan? Kok saya ada di kampus ini Tuhan? Kok saya kena penyakit ini Tuhan? Kok saya ada di posisi ini Tuhan? Kok keluargaku seperti ini Tuhan? Bahwa ternyata waktu kita mulai salahkan Tuhan kita, disitulah mulai kita gagal mengelola hidup kita teman-teman. Disitulah kita mulai salah kelola hidup kita. Waktu kita gagal kenal Tuhan kita. Waktu kita kadang gagal tahu siapa Tuhan kita. Sama seperti yang punya 1 talenta ini. Dia tidak kenal Tuhannya. Dia salah kenal Tuhannya. Bukan cuma tidak kenal, salah kenal. Dia bergerak ke arah yang salah. Dia bilang, untuk apa sih kembangkan talenta ini? Orang dia jahat. Orang Tuhan saya jahat. Dan saya rasa sama seperti kadang untuk apa kita baik? Kadang orang jahati kita. Apalagi Tuhan kenapa tempatkan orang jahat di sekeliling saya? Dan akhirnya kita mulai kubur kehidupan kita. Kita mulai jadi malas. Jadi saya yakin sekali orang yang malas, orang yang terluka, itu bukan, sebenarnya awalnya dia bukan orang yang malas. Cuma mungkin dia salah kenal Tuhannya. Bilang sama kiri kananmu, kenal baik-baik siapa Tuhanmu gitu ya. Kenal baik-baik siapa Tuhanmu. Kenal baik-baik. Makanya penting sekali untuk kita kenal Tuhan bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara firman Tuhan, dengan cara yang benar. Makanya baca Alkitab kan bukan supaya kita dapat berkat. Baca Alkitab itu supaya kita kenal siapa yang kasih berkat dalam kehidupan kita. Baca Alkitab itu bukan supaya kita dapatkan favor of God. Favor of God sudah ada dalam kehidupan kita. Kita butuh baca firman untuk kita kenal dia beri seberapa baik dan bijaknya dia dalam kehidupan kita. Waktu ada tantangan kita bisa bilang kan, Tuhan saya enggak seperti itu kok. Saya tetap mau maju dalam kehidupan saya, walaupun mungkin berat, walaupun susah, karena saya tahu Tuhan saya baik. Tapi kalau kita punya mental sama dengan orang yang punya 1 talenta, kita bisa bilang, waktu ada tantangan, memang Tuhan saya jahat. Memang Tuhan saya kacau sekali. Memang Tuhan saya tidak baik dalam kehidupan saya. Mulai muncul yang namanya apa? Victim mentality. Mulai ada mental bahwa kita korban dari dunia ini. Tidak salah, mungkin kita memang dijahati, mungkin memang kita dikasari, tetapi saya berharap bahwa ayo kita kenal Tuhan kita. Karena waktu kita kenal Tuhan kita dengan benar, saya yakin kita tahu bahwa talenta yang diberikan sudah cukup. Amin. Talenta yang diberikan sudah sanggup. Kekuatan yang diberikan sudah ada dalam kehidupannya kita. Dan ayo, mari kita respon kehidupan ini. Dengan betul-betul mengenal siapa bosnya kita. Siapa Tuhannya kita. Kalau memang kita cuma pengelola, mari kita kenal pemilik kita. Kalau memang kita cuma pengelola, mari kita dekat dengan siapa pemilik kehidupan kita. Amin.
Oleh karena itu saya ingin bilang, ayo janganlah kita punya victim mentality lagi, tapi ayo kita kenal Tuhan dengan benar. Saya akan tutup dengan cerita yang luar biasa, seseorang yang mungkin dia orang yang paling layak untuk marah sama Tuhan. Dia orang yang paling harusnya bisa emosi sama Tuhan. Dia orang yang kasihan, saudaranya sudah buang dia, saudaranya taruh dia di dalam sumur, saudaranya jual dia sebagai budak. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf. Dia adalah Yusuf. Dan kita tahu bukan cuma itu, waktu dia di tanah orang, dia difitnah guys, gila. Masuk penjara. Jujur kalau saya jadi Yusuf, saya mau bilang, Tuhan, saya sudah baik loh. Dia tidak pernah korupsi, dia jujur, malah apa hadiah dari Tuhan? Masuk penjara. Wow. Tapi saya sangat suka dengan apa yang mental yang Yusuf miliki, bahwa dia terus jalani imannya sampai akhirnya dia dipromosikan Tuhan. Dia diangkat sama Tuhan. Dan ini ternyata mental yang Yusuf taruh di dalam pikirannya loh. Kita buka di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Oh ya, boleh ditampilkan? Siap. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata itu mentalnya Yusuf. Walaupun dia bilang begini, walaupun keadaan hidupnya adalah mereka-rekakan yang buruk, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kita. Ya seperti sekarang ini, ya tidak. walaupun keadaan hidupmu mungkin direka-rekakan yang buruk, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Coba punya mental seperti bahwa mental di mana God is good all the time. Tuhan selalu baik. Kalau memang kelihatannya belum baik, mungkin tujuan Tuhan memang belum selesai dalam kehidupan kita. Kalau memang kelihatannya belum selesai, kelihatannya masih berat, wow, kamu tetap harus kelola kehidupanmu. Tanggung jawab untuk mengelola tidak berhenti karena hidupmu baik atau buruk. Tetapi tanggung jawab untuk mengelola harus terus ada walaupun kehidupanmu buruk. Ya tidak teman-teman. Karena kenapa tujuan dari Tuhan ini? Memang mungkin orang reka-rekakan yang buruk. Tapi Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pesan saya memang cuma satu sebenarnya dari semua ini. Punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Kenali Tuhanmu. Jangan sampai yang mantan Kristen lebih kenal Tuhan daripada yang kita orang Kristen. Hampir keluar namanya, saya ingat masuk YouTube ya. Jangan sampai One Piece yang pakai topi One Piece itu lebih kenal daripada kita kenal Tuhan kita. Oleh karena itu saya cuma mau bilang, ayo guys, kenali Tuhanmu dengan benar. Ketahuilah bahwa hidup yang diberikan, kamu sanggup untuk mengelolanya. Amin. Bilang sama kiri kanannya lagi, saya sangat suka ini. Pukul kiri kanannya. Coba pukul kiri kanannya. Pukul dia. Dia bilang, kamu sanggup kok ya. Kamu sanggup kok. Waduh. Kamu sanggup walaupun kamu mungkin di ghosting, siap. Walaupun mungkin kamu dijauhi, kamu sanggup kok. Walaupun kamu wadidaw, kamu sanggup kok. Tapi ini, kenali Tuhanmu. Kamu sanggup. Karena kesanggupanmu itu bersumber dari pengenalan yang benar bersama dengan Tuhan. Karena itu, kenali Tuhanmu, kenali dengan benar, dan kelola hidupmu dengan baik. Iya, aman negara El. Tidak apa-apa El. Memang, walaupun karpet mereka rekakan yang buruk, tetapi Tuhan mereka rekakan yang baik untuk kamu El. Siap. Yeah. Amin El, puji Tuhan. Mari kita cukup, itu contoh ya, contoh yang buruk ya. Maksudnya contoh yang buruk, contoh yang baik tadi itu. Walaupun jatuh, kan El dilatih untuk bangun seperti itu. Mungkin kita juga jatuh supaya kita bisa bangun bersama dengan Tuhan. Siap. Dapat juga ya. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa.